Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah negeri yang bernama Babilonia, yaitu sebuah kota yang sekarang menjadi kota modern Al-Hillah di negara Irak. Kebanyakan dari penduduk di sana ialah para penyembah berhala. Pada suatu hari, tatkala hari raya telah tiba, penduduk Haran dari Babilonia bersiap-siap untuk berangkat menuju ke tengah-tengah negeri untuk melaksanakan sebuah acara hari raya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diajak oleh keluarganya untuk ikut pergi bersama mereka. Lalu, dengan sekilas, Nabi Ibrahim alaihissalam pun memandang ke bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Sesungguhnya aku sedang sakit." Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah salah satu dari 3 kebohongan yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap di rumah, tidak berangkat seperti orang-orang yang lain, dan di kota tersebut hanya menyisakan 1 orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi ke tempat penyembahan para masyarakat yang ada di sana dengan cepat dan sembunyi-sembunyi hingga beliau sampai ke tempat tuhan-tuhan palsu mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu menyuguhkan berbagai makanan yang dipersembahkan oleh kaumnya untuk berhala sebagai kurban. Lalu dengan menghina, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata, "Mengapa kamu tidak makan?" Jelas patung-patung itu tidak menjawab. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kembali, "Mengapa kamu tidak menjawab?" Nabi Ibrahim alaihissalam kian marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap berhala-berhala itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menghampiri berhala-berhala itu, lalu memukul mereka dengan tangan kanannya dan menghancurkan mereka dengan kapak yang ada di tangannya. Mengingat setan tidak memiliki kuasa terhadap para nabi, maka amarah manusiawi juga tidak dapat menguasai Nabi Ibrahim alaihissalam. Amarah yang ia tunjukkan ini adalah amarah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghancurkan berhala itu berkeping-keping dan membiarkan berhala yang paling besar agar kaumnya bertanya kepadanya, yaitu bertanya kepada berhala yang besar. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun meletakkan kapak di tangan berhala yang paling besar tersebut. Tidak lama setelah itu, orang-orang pun pulang dari perayaan mereka menuju tempat pemujaannya itu. Sesampainya di tempat pemujaan, mereka sangat dikejutkan oleh situasi yang menimpa sesembahan-sesembahan mereka. Lalu mereka pun berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang-orang yang sangat zalim." Sebagian di antara mereka juga ada yang berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya adalah Ibrahim." Yang lain juga ada yang menyahut, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun didatangkan ketika semua orang sudah berkumpul di tempat pemujaan mereka. Mereka lantas berkata, "Apakah kau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kebohongannya untuk kedua kalinya, yaitu bohong di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau berkata, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Lalu mereka pun berkata lagi, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Dengan pernyataan ini,
mereka telah mengutuk diri mereka sendiri, juga sesembahan-sesembahan mereka itu sendiri. Mereka pun tertimpa kekalahan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba, para pembela dan penjaga berhala dari kalangan budak-budak Togut beralih dari perdebatan yang mereka menelan kekalahan di dalamnya. Mereka kemudian menyeru dengan bersuara keras untuk menutupi kekalahan. Mereka menggunakan bahasa dan kekuatan mereka. Mereka pun berkata, "Buatlah bangunan perapian untuknya, yaitu untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Tidak lama kemudian, mereka pun melaksanakan apa yang mereka ancamkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka lantas membuat kubangan air yang besar, lalu menggalinya hingga dalam. Mereka seakan hendak mengubur Nabi Ibrahim di dasar perut bumi dan tidak mengharapkannya untuk keluar lagi. Mereka berusaha sekuat tenaga mengumpulkan kayu bakar, sampai-sampai ada seorang wanita yang sedang sakit. Dia bernazar, "Jika aku sembuh, maka nanti akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim." Jelas wanita yang sedang sakit itu. Mereka pun menyiapkan tempat pembakaran yang besar untuk Ibrahim alaihissalam dan menyulut api hingga berkobar-kobar. Kobaran api itu menari-nari laksana lidah setan. Jika ada burung yang terbang di atasnya, pasti akan jatuh di tengah-tengahnya karena kobarannya yang sangat begitu besar. Tidak ada yang berani mendekati kobaran api tersebut. Mereka kemudian membuat manjanik, yaitu alat perang zaman dulu untuk melemparkan batu besar guna menghancurkan benteng musuh. Untuk hal ini, mereka membuat manjanik, yaitu untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar semakin menghinakan Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya dapat diam saja seraya menjadikan dirinya sebagai penebus syariat Allah, meski ia harus mati dengan cara dibakar. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpegang teguh kepadanya, serta berserah diri kepadanya demi hidupnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun dilemparkan ke dalam kobaran api layaknya batu dalam keadaan terikat tali. Saat itu, tidak ada satupun orang mukmin di bumi ini selain dirinya. Beliau adalah kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalilullah, dan Allah tidak akan menghinakan pembelanya itu. Semua ini adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bermaksud menimpakan tipu daya kepada Ibrahim alaihissalam, lalu Allah menjadikan mereka golongan yang rendah. Mereka bermaksud menimpakan tipu daya kepada Ibrahim, lalu Allah menjadikan mereka orang-orang yang paling rugi. Api adalah salah satu ciptaan Allah di muka bumi ini yang melaksanakan perintah Allah dengan begitu taat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyeru kepada api, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Api pun menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Meski api adalah seburuk-buruknya tempat menetap dan tempat kediaman, namun pesan wahyu lebih dulu sampai kepada api dengan bahasa pengertian, sehingga api mematuhi perintah Rabb-nya. Api lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kaumnya Nabi Ibrahim, lebih menyayangi Nabi Ibrahim daripada mereka, dan lebih lembut hatinya meski ia sangat membakar. Kejadian yang luar biasa itu pun tidak lama langsung menyebar di negeri Babilonia, yang kebetulan pada saat itu ada seorang raja yang sangat-sangat zalim. Dan kejadian itu pun terdengar ke telinganya si raja. Dia mendengar berita tentang Ibrahim dan kisahnya dengan api, tapi dia tidak percaya dengan berita yang ia dengar itu. Akhirnya ia pergi bersama para pengawalnya ke tempat kobaran api itu. Ketika panas kobaran api ini membakar wajah orang-orang yang ada di sana,
raja ini menatap lalu melihat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun selain dari tali pengikatnya. Akhirnya si raja ini merasakan adanya tekanan. Ditambah lagi peristiwa ini terjadi di hadapan khalayak ramai yang saling berbisik terkait kisah api dan Ibrahim. Si raja itu mendengar gumaman massa yang ada di sana mengisyaratkan kepadanya bahwa sebagian di antara mereka hampir beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim yang melindunginya dari api. Suara-suara ini memekakkan telinga si raja, padahal ia mengaku Tuhan. Si raja itu pun akhirnya memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dikeluarkan dari kobaran api. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun keluar dari api tersebut hingga berdiri di hadapan si raja. Si raja yang zalim itu pun berkata, "Siapakah Rabbmu yang engkau menyeru kepada orang-orang untuk menyembahnya?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan juga mematikan." Dengan sikap meremehkan yang menunjukkan kebodohannya, si raja yang zalim itu pun berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan juga dapat mematikan." Si bodoh itu bermaksud membenarkan kata-katanya dan mendustakan kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Si raja yang bodoh itu akhirnya mendatangkan 2 tahanan yang telah dijatuhi hukuman mati. Si raja itu kemudian memaafkan salah satunya dan memerintahkan untuk membunuh yang satunya lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab dengan perkataan yang sangat telak. Nabi Ibrahim alaihissalam lantas berkata, "Allah menerbitkan matahari dari arah timur, maka terbitkanlah matahari dari arah barat." Perkataan Nabi Ibrahim ini pun mengenai sasaran yang tepat. Runtuh sudah perkataan-perkataan si kafir yang zalim itu. Kekalahan pun menimpanya dan wajahnya pun terdiam lesu dan gelap muram. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya melayangkan pukulan mematikan kepada si raja ini, hingga si raja ini pun diam 1000 bahasa. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Setelah mengetahui negeri tempat ia berada adalah negeri kekafiran, ia pun meninggalkan negeri itu dan berkata, "Sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku." Tidak ada yang beriman bersama Nabi Ibrahim alaihissalam selain dari istri sekaligus putri pamannya yaitu Sayyidah Sarah serta keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa mereka berhijrah ke negeri Syam, bumi yang diberkahi Allah dengan keberadaan para nabi, dan menjadikannya kiblat serta tempat hijrah bagi mereka untuk memulai lembaran baru dari kisah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Demikianlah kisah daripada kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini menjadi penguat iman kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab.